Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dimanapun kita berada pada kesempatan ini. Saat ini saya akan mengajak teman-teman, Bapak Ibu semua untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur bagi kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini untuk merenungkan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang kami akan dengarkan ya Tuhan menolong kami, menguatkan iman kami, mengoreksi kami sehingga ya Tuhan kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Yesus, kami akan menyambut kebenaran firman dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-11 dengan perikop perkawinan di Kana. Dalam kesempatan ini Bapak Ibu, saya akan memberikan satu pokok pemikiran kita, yaitu mengatasi krisis kehidupan. Pernahkah kita mengalami suatu masalah yang sangat berat dalam hidup ini? Atau suatu persoalan yang sangat memalukan, mengecewakan, atau bahkan sangat menyakitkan? Saudara yang terkasih, seseorang dapat mengalami masalah yang sangat besar dan serius. Jika ia tidak dapat mengatasinya, saudara yang terkasih, maka dia dapat depresi. Pada saat Yesus mengawali pelayanannya, ada satu keluarga yang sedang mengalami krisis yang sangat besar. Bagaimana tidak, di tengah-tengah pesta pernikahan yang indah, yang meriah, penuh sukacita dan kebahagiaan yang luar biasa, tiba-tiba saudara terkasih, mereka kehabisan anggur. Hal ini merupakan suatu kejadian yang sangat memalukan, suatu kejadian yang sangat-sangat mengecewakan saudara terkasih. Di Palestina Bapak Ibu yang terkasih, pesta perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting. Biasanya pesta perkawinan berlangsung sampai beberapa hari. Upacara perkawinannya sendiri biasanya berlangsung pada petang hari setelah didahului dengan puasa. Bapak Ibu yang terkasih, anggur yang dimasukkan firman bukan anggur yang memabukkan manusia, tetapi merupakan minuman yang penting bagi orang-orang Timur Tengah. Bagi mereka anggur merupakan lambang keramah tamahan yang suci, yang selalu harus ada, harus dimiliki oleh setiap rumah tangga, apalagi dalam keadaan pesta kawin. Dan dengan demikian Bapak Ibu dapat kita simpulkan bahwa mereka sedang mengalami krisis, kesulitan, persoalan, masalah yang besar bagi martabat mereka. Tetapi dalam bagian kisah ini kita dapat melihat ada mukjizat yang terjadi, yang dikerjakan oleh Allah yang Maha Kuasa, di luar kemampuan manusia, di luar nalar pikir manusia. Ada sesuatu peristiwa yang terjadi sehingga mereka dilepaskan dari krisis, sesuatu kesulitan yang mereka alami. Rahasia apa yang membuat mereka dapat keluar dari krisis itu? Hal-hal itulah yang akan kita renungkan sehingga kita juga dapat melepaskan diri kita, dapat melepaskan hidup kita dari krisis-krisis yang kita alami pada saat ini. Kunci yang pertama Bapak Ibu yang mereka lakukan untuk mengatasi krisis kehidupan, yaitu dengan mereka mengundang Yesus. Kita lihat di ayat 2 berkata, Yesus dan murid-muridnya diundang juga perkawinan. Kunci keberhasilan yang mereka lakukan pertama yaitu dengan mengundang Yesus. Yesus diundang sehingga masalah dan kesulitan yang mereka hadapi dapat diatasi. Apakah kita sudah mengundang Yesus dalam kesulitan kita? Atau kita andalkan kekuatan kita? Atau kita andalkan pikiran kita? Bapak Ibu, ada hal yang cukup unik. Pesta itu terjadi di Kana yang di Galilea. Kana adalah suatu desa kecil di kota Nazaret. Jadi pesta itu bukan pesta para pembesar, dan pesta itu bukan pesta yang besar-besaran, tetapi Yesus berkenan hadir ketika ia diundang. Yesus tidak hanya mau menolong orang yang hebat saja, tetapi Yesus juga mau menolong siapa yang mau mengundangnya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, apakah kita sudah mengundang Yesus dalam hidup kita, dalam persoalan kita, dalam kesulitan yang kita alami? Itu yang perlu kita tanya dalam hidup kita. Apakah saya sudah mengundang Yesus dalam persoalan saya? Poin yang kedua Bapak Ibu, yaitu mereka membiarkan Tuhan Yesus bekerja dengan caranya sendiri. Pada saat mereka menghadapi masalah karena kehabisan anggur, Tuhan Yesus memerintahkan sesuatu yang unik. Rasanya Bapak Ibu tidak masuk akal. Mereka membutuhkan anggur, tetapi Tuhan Yesus menyuruh para pelayan-pelayan itu untuk mengisi tempayan dengan air. Jadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu, walaupun kita sudah mengundang Tuhan Yesus dalam hidup kita untuk bekerja dalam kesulitan yang kita alami, tetapi kalau kita tidak membiarkan Tuhan bekerja, sama halnya kita tidak bisa menemukan pertolongan daripada Tuhan. Nah, melalui kisah ini Bapak Ibu, kita belajar bahwa setelah kita mengundang Tuhan dalam setiap perkara kita, mari kita biarkan Tuhan bekerja dengan caranya sendiri, bukan dengan cara kita, bukan dengan pikiran kita,
Jangan harus masuk akal, semua harus masuk logika. Tidak, kita harus membiarkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga yang mereka lakukan dalam teks ini supaya mereka dapat mengatasi krisis kehidupan ialah dengan mereka menaruh iman percaya kepada Tuhan. Kalau kita baca dari ayat 8 sampai ayat 10 tertulis di situ, mereka percaya penuh pada Tuhan Yesus. Inilah iman yang perlu kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Para pelayan yang belum pernah tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat saja percaya. Apalagi saya dan saudara yang sudah mendengar, bahkan membaca kebenaran firman Tuhan, bahkan melihat dan mengalami mujizat yang Tuhan cakap. Semestinya kita memiliki iman yang lebih daripada para pelayan-pelayan ini. Masalah ataupun krisis bisa saja menimpa kita, tapi mari kita mengundang Tuhan. Mari kita mempercayai Dia dengan caranya sendiri. Dan mari kita beriman kepada kalau mereka ditolong oleh Tuhan Yesus pada waktu. Demikian juga kita pada saat ini. Dalam setiap persoalan kesulitan yang kita hadapi, dalam krisis yang terjadi pada saat ini, kita percaya bahwa Tuhan juga akan menolong kita. Tuhan juga akan bekerja dengan kita. Tuhan juga akan menyediakan pertolongan-pertolongan yang luar biasa, mujizat yang luar biasa akan Tuhan berikan kepada kita. Untuk itu, mari undang Tuhan. Percayai setiap pekerjaan yang Tuhan kerja. Percayai caranya Tuhan. Dan juga mempunyai iman dalam pekerjaan.